Hai guys, sekarang aku lagi ada di Acacia 365 MC Body Aesthetic Center. Jadi 365 MC ini adalah branch klinik yang ada di Indonesia, pusatnya di Korea. Nah, ini baru buka, aku lupa sih bukanya, pokoknya masih di tahun ini juga, masih di tahun 2023 juga, dia baru buka di Indonesia. Dan hari ini aku mau treatment LAMS. LAMS itu adalah sedot lemak tapi tidak operasi besar, jadi dia cukup dibius lokal aja dan hasilnya instan dan sesuai sasaran. Nah, hari ini apa yang mau dikerjain yaitu lengan sama punggung aku. Jadi aku tahu pasti beberapa dari kalian kayak, hah, ngapain Adis disedot lemak udah sekecil itu? No, ini hanya tampilan yang terlihat, tapi kayak lengan aku, terus paha itu tuh ada stubborn fat yang susah banget dikecilin atau dibalikin ke bentuk semula sebelum aku hamil, padahal aku udah nyoba pilates dan yoga gitu. Jadi emang bener-bener LAMS ini bukan cuma untuk yang obesitas, tapi buat kalian yang berat badannya normal dan mau dikecilin di area-area tertentu yang memang susah, nah itu bisa banget kesini. Nah, beberapa hari yang lalu aku udah konsultasi sama dokter Kuswan. Terus udah diambil juga darahnya untuk dicek lab sebelum tindakan. Jadi hari ini benar-benar datang untuk tindakannya aja. Aku excited banget tapi deg-degan. So wish me luck. Selamat sore, saya Dr. Kuswan, saya dokter bedah plastik di 365 MC Acacia, Maya pada Lebak Bulus, Jakarta. Pada hari ini kebetulan saya diminta untuk melakukan tindakan LAMS atau Local Anestesi Minimal Invasive Liposuction pada pasien. Yang akan dikerjakan adalah LAMS untuk lengan dan bagian back serta bra lain. Kurang lebih akan dikerjakan sekitar 3-4 jam dengan lokal anestesi. Keuntungannya adalah pasien persiapannya tidak terlalu banyak, kemudian pasca tindakan pasien bisa langsung pulang. Terima kasih. Sekarang aku udah ganti baju operasinya, bukan operasi sebenarnya, baju untuk tindakan. Dan ini tadi udah digambar-gambar juga sama dokter. Nanti kita tanya ke dokter ya penjelasannya apa. Ini dengan harapan nanti tangan aku kembali kecil. Doakan aku, doakan aku. Yang biru ini darah yang nanti jangan terlalu banyak di sedot lemaknya. Oh gitu. Nanti teman yang diambil yang di sini nih. Nah, yang di dalam hitam-hitam ini yang diambil, yang bulat-bulat ini yang lebih tebal. Yang ini nanti lebih sedikit karena waktu diginiin, ini udah ada lekuannya, jadi jangan terlalu habis. Ya begitulah guys. Ini dokter Kuswan yang akan membantu aku mengembalikan bentuk badan. Amin. Makasih ya dok. Oh iya, tadi aku dibonusin. Jadi kan harusnya cuma lengan sama punggung ya dok. Tapi tadi sama dokter dibonusin nanti untuk area armpit sama love handle ya dok. Love handle bagian belakang. Terima kasih dok. Sama-sama.
Doakan aku. 4 jam kemudian. Jadi guys, sudah selesai tindakannya. Tadi kurang lebih selama 4,5 jam untuk lengan dan punggung, dan dibonusin sama dokter Kuswan untuk armpit sama love handle bagian belakang. Terus ini sekarang aku lagi di ruang observasi. Nih, tuh ada tempat tidur sebenarnya, tapi aku memilih untuk duduk karena dari tadi tiduran. Gitu. Ini harusnya sih selama kurang lebih 1 jam, tapi kalau misalnya aku ngerasa udah seger nggak apa-apa, udah bisa pulang. Ini sekarang aku masih pusing karena tadi kurang lebih lemak yang keambil itu ada 900 cc. Banyak sekali ya guys, itu baru lengan sama punggung doang loh. Gitu, jadi tungguin update selanjutnya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Baik banget staff Akasia. Hai guys, sudah selesai, udah keluar ruang observasi. Hah? Apa yang berubah ya? Gak tahu. Aku happy banget karena ternyata Gilang nungguin aku tadi selama 5 jam. Lebih ini nak, ini udah jam berapa? Kita 11 ini ya? Oh iya, tadi aku selesai jam 10 soalnya kan. Enggak, aku pikir tadi selesainya tuh jam setengah 9. Jadi Karena udah tiduran dulu di mobil, pas gue bangun wah jam 10 gitu. Karena si dokter Kuswana tuh benar-benar mau sampai pipis gitu. Kayaknya gue tertarik deh. Iya, sumpah guys. Nanti aku jelasin dalam lift. Pas pengerjaan itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Kalaupun ada sekali-sekali tuh kayak cekit-cekit kayak dicubit, tapi itu kayak bearable banget. Nah cuman masalahnya kan kalau laki-laki sama perempuan kan Enggak, kan di anestesi. Nah ini benar-benar nggak sakit. Beneran, aku bukan karena supaya Gilang ikutan tapi ya. biusnya belum habis dong. Sekarang belum, tapi kan nanti dikasih painkiller. Let's go. Nah, jadi kenapa Gilang tiba-tiba di sini? Karena dia tadinya aku pikir dia itu cuma ngedropin Ruben untuk nyetirin aku pulang, karena emang disaranin pulangnya itu jangan nyetir sendiri dan harus bawa baju yang oversize karena takutnya kan udah mulai ngilu-ngilu kan. Tapi ternyata saat ini belum ngilu, jadi anestesinya mungkin masih ada. Sama ini sekarang keadaan aku tuh kayak keleyengan gitu loh, kayak pusing. Namanya juga lemaknya diambil ya, 900 cc. Tadi aku sampai ngirim 900 cc itu iya, berarti hampir seliter. bersekitar. Tadi aku udah ngirim foto lemaknya ke Gilang, nanti aku kasih lihat juga ke kalian. Dan jawaban Gilang adalah gimana gue? Iya, dia aja banyak banget sih. Iya, dan itu baru lengan sama punggung loh. Jadi aku nggak sabar nungguin hasilnya. Sebenarnya hasil maksimalnya itu 3 bulan, tapi sebenarnya sebulan pun udah kelihatan. Bahkan teman-teman aku yang udah duluan lem seminggu juga udah kelihatan gitu. Tapi harus juga makan kan? Nah, 3 hari ini aku disuruh makan enak karena lemak aku baru diambil. Baru setelah 3 hari jaga makan. Tadi kata perawatnya gitu beneran. Malah ini sekarang kita pulang aku disuruh makan enak dulu sebelum tidur. Iya, kayaknya menarik. Tapi nanti gue lihat kalau misalkan hasil apa dari anestesinya udah. Kamu menunggu keluhan aku? Iya, keluhannya gimana? Sakit banget. Karena gue pernah waktu itu di apa istilahnya? Meso. Di meso itu sakit banget. Oh, tadi tuh malah sakit pas aku disuntik antibiotik. Sampai dokternya bilang malah sakitan pas disuntik antibiotik ya daripada tindakan. Iya dok, sakit banget gitu. Tapi kan suntik antibiotiknya cuma 1 kali. Pokoknya kita akan jalan pulang ke rumah. Si Adis kayak nggak tahu dia mau makan di mana. Kita langsung jalan ke rumahnya. Makasih ya sayang udah jemput aku. Selamat berkurang lemaknya. 1 minggu kemudian.
guys, sekarang aku udah di Acacia 365 MC lagi untuk treatment aftercare seminggu setelah tindakan lens. Tapi sebelum kita ke dalam, aku mau update dulu apa yang terjadi setelah aku pulang ke rumah habis tindakan minggu lalu. Nah, pas sampai rumah itu ternyata di kasa sebelah kanan aku bocor, jadi darahnya rembes gitu, dan itu emang kata suster akan terjadi dan jangan panik gitu. Jadi pas di rumah aku minta tolong bilang yang gantiin kasanya, dibersihin sebelum sebelum diganti kasanya, kayak dikeluarin dulu sampai cairannya bener-bener udah nggak netes-netes lagi. Terus aku tidur, besokannya baru mulai berasa tuh sakit bangetnya. Sakit bangetnya tuh lebih kayak nyeri-nyeri gitu sih. Nah, selama 24 jam pasca lens itu aku kompres, disuruh dokter kompres pakai ice gel pack, kan di rumah ada kan. Terus habis itu H+1, H+2 udah nggak dikompres es lagi, diganti udah mulai pakai Trobopop. Terus sakitnya juga lebih berkurang. Kalau misalnya Gin meluk aku tuh kayak masih bisa masih bearable lah dibandingin hari pertama. Nah, terus pas H+2 malam itu tuh aku kayak gatel-gatel gitu. Aku nggak ngerti itu penyebabnya apa, nanti coba kita tanya dokter ya. Terus akhirnya aku minta ganti kasa sama Gilang kan. Nah, diganti kasanya, besokannya aku minta beberapa diganti kasa lagi. Dan udah pakai kalau sebelumnya pakai kasa dan plester waterproof, ini bener-bener udah pakai kayak Hansaplast atau Nexcare yang waterproof aja gitu. Jadi pakai plester biasa, pakai Band-Aid biasa. Terus di H+3 itu aku udah gak konsumsi si Mevinal atau painkiller yang aman buat busui ya, karena aku ngerasa kayaknya masih nggak apa-apa deh, gak mau ketergantungan si painkiller juga gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah aku udah lepas painkillernya. Tapi balik lagi ya, pain tolerance orang itu beda-beda. Mungkin aku termasuk yang tinggi, makanya cukup hari pertama dan kedua aja pakai painkillernya dan seterusnya enggak. Nah, ini jujur aku deg-degan karena sampai saat ini tuh sebenarnya masih berasa, walaupun udah nggak sesakit hari pertama, kedua, ketiga, tapi ini tuh masih berasa. Aku nggak tahu nanti treatmentnya akan diapain. So wish me luck. Mudah-mudahan tidak nyeri ya guys ya. Yuk masuk yuk. Nanti kalau yang buat ke depannya, sekarang mau bagus ya, terusin aja deh sekarang lah. Kalau bisa jangan tambah lagi nih, udah bagus. Tapi saya males olahraga dok, gimana tuh dok? Kalau jalan kaki 45 menit aja nggak boleh ya dok? Boleh, itu olahraga. Belum mulai lagi sih, waktu hamil saya kayak gitu, pas udah lahiran mah. Oh itu olahraga, itu bagus sih mah. Jadi nggak apa-apa jalan kaki 45 menit aja? Orang di Jepang ya jalan. Nggak usah kayak weightlifting cardio gitu? Nggak usah, cukup jalan, asal nggak ngos-ngosan lemak dibakar. Tapi kalau ngos-ngosan lemak nggak dibakar, yang dibakar gula. Kalau gula yang dibakar lapar sesudahnya, kalau lemaknya dibakar haus, beda ya. Jadi kalau ini sih gaya hidupnya udah benar, terusin aja, tinggal fat loss, kecuali bilang sih. Udah kemarin. Ya, itu kan lemak yang terjebak, itu bilang sih. Tapi kalau dari sudut sudut nutrisi punya status gizi bagus, ya. Nah, tapi kalau mau ditingkat, mau lakukan ini fat burning exercise yang tadi jalan ya, boleh. Oke guys, sekarang aku udah ganti baju. Ini mau tindakan shockwave. Shockwave itu tujuannya untuk meratakan sisa lemak pasca lens minggu lalu. Gitu. 1 jam kemudian. Hai, saya Puri Citra. Saya Rizky Versa.
Guys, sudah selesai tadi aftercare-nya yang pertama. Minggu depan lanjut lagi aftercare yang kedua, sekaligus tindakan intens di area paha. Jadi mau tahu kayak gimana kelanjutannya? Tungguin vlog selanjutnya.